Caesar bermimpi menikahi seekor ikan yang cantik dan bahkan menyiapkan cincin untuk si cantik. Tetapi dia mengetahui bahwa si cantik pemberontak telah melarikan diri dari wilayah kekuasaannya karena marah. Dia memerintahkan agar dia dicari di semua perairan di bumi. Sementara itu, di tepi sungai tinggal Emilia. Ketika ayahnya, seorang pandai besi buta bekerja sejak pagi, anak laki-laki itu diam-diam menyelinap keluar rumah untuk naik kereta luncur tetapi ayahnya mendengar langkah kakinya dan memeriksa. Jika anak laki-laki itu telah cukup dewasa untuk menjadi pembantu, Emilia berpura-pura menjadi kecil dan lelaki itu sedih berharap suatu hari nanti dia akan tumbuh dewasa. Emilia menuju ke sungai dan melemparkan pancingnya, tetapi tidak ada ikan yang tertangkap. Anak laki-laki itu mengeluh tentang hal ini dan tiba-tiba air mulai bergolak, pilar es meledak keluar dari lubang dan es memercik Emilia dan seekor tombak besar secara ajaib muncul di embernya. Dia bergegas pulang menyalakan api di tungku dan bersiap untuk memasak. Tiba-tiba ikan itu berbicara kepadanya. Dia bersedia mengabulkan 3 permintaannya. Jika dia melepaskannya kembali ke sungai, Emilia secara tidak sengaja menghabiskan permintaan pertamanya dengan mengatakan dia ingin melihat kota tetapi tidak ingin turun dari kompor. Tombak itu membuat kompor keluar dari pondok dan menuju ke kota. Emilia berpegangan pada kompor. Saat ia berlari di jalan menakut-nakuti orang yang lewat dan binatang. Membeku. Emilia berhenti dan menghabiskan permintaan keduanya dengan berharap musim panas di tengah musim dingin. Salju digantikan oleh rumput hijau di jalan berubah menjadi sungai tempat Emilia jatuh. Dia merangkak ke tepi dan kesal. Dia telah menghabiskan 2 permintaan dan tidak mendapatkan apapun yang baik sebagai balasannya. Emilia sedang memikirkan permintaan ketiganya. Ketika dia bertemu bandit yang tidak menemukan sesuatu yang berharga, mereka mengambil embernya dengan tombak, tetapi Emilia tidak bermaksud menyerahkan ikan itu. Dia meraih ember dan mulai berlari. Tetapi bandit mengejarnya. Emilia melempar tombak kembali ke sungai. Tetapi dia sendiri ditangkap dan digantung terbalik di pohon. Segera dia melihat seorang gadis mendekat dari sungai. Dia membebaskan anak laki-laki itu. Dan dia segera berlari ke air. Berharap menemukan ikannya. Tentu saja, ikan itu tidak ada di sana. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Vasilisa dan Emilia mengenali suara tombak itu. Emilia mengambil syalnya, yang sebenarnya adalah sisik dan membuat permintaan ketiganya untuk menikahi Putri Anfisa, Putri Sar, saat ini di istana. Putri Anfisa sedang menerima duta besar Inggris, Lord Rodman, yang memberinya hadiah eksotis. Saat ini, Lord sedang mendemonstrasikan organ mekanis, yang sebenarnya dioperasikan oleh kurcaci di dalamnya, sementara Fight dan memeriksa marmer ini. Emilia dan Vasilisa mencapai istana Sar, memanjat pagar dan mulai mengamati apa yang terjadi. Sementara itu, Sar yang ingin mengalahkan Marvel asing mengklaim bahwa mereka memiliki sesuatu yang lebih baik, Bayon yang dapat dimainkan sendiri dan siapapun yang mendengarnya akan mulai menari. Lord meminta untuk melihatnya di Sar memerintahkan. Bayon harus dibawa meskipun dia tahu tidak ada instrumen ajaib seperti itu di perbendaharaannya. Emilia melompat turun dari pagar dan menawarkan untuk mengambil keajaiban dengan meminta imbalan pernikahan dengan putrinya Anfisa. Sang putri telah terkejut dengan keberanian rakyat jelata. Tetapi Sar terkesan dengan keberanian dan kelincahan anak laki-laki itu. Dia setuju untuk melakukan apa yang Emilia lakukan dan anak laki-laki itu bersiap untuk mencari kucing itu. Tetapi Vasilisa memperingatkannya bahwa membeli kucing adalah makhluk yang sangat licik dan berbahaya. Ketika dia bertemu seseorang meminta mereka untuk memilih lagu untuknya untuk dinyanyikan. Jika lagu sedih dipilih, kucing menyanyikannya di orang itu tertidur dan mati di rahang kucing. Tetapi jika kucing menyanyikan lagu yang ceria, orang itu mulai menari dan tidak bisa berhenti sampai mereka mati. Namun, ini tidak menghalangi Emilia dan Vasilisa pergi bersamanya. Segera, mereka mencapai hutan gelap, tetapi mendengar gadis itu meninggalkan Emilia. Dia berjalan melewati semak belukar dan segera bertemu dengan kucing Bayon dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Emilia memilih lagu sedih. Kucing itu mulai bernyanyi tetapi anak-anak laki-laki itu tiba-tiba mulai bernyanyi bersama karena ini adalah lagu yang dinyanyikan ibunya kepadanya di masa kecil. Menyadari bahwa lagu itu tidak memengaruhi anak laki-laki itu, kucing Bayon menangis dan Emilia mengasihani kucing itu dan mentraktirnya susu. Kucing itu dengan sukarela setuju untuk pergi ke istana, sambil membawa belanjaannya. Sementara itu, Vasilisa ditemukan oleh seekor katak, pembawa pesan kaisar. Dia mengingatkannya bahwa semuanya sudah siap untuk pernikahan dan menawarkannya untuk memilih gaun. Jadi Emilia yang mendekat mendengar percakapannya dan gadis itu menjelaskan bahwa dia berhutang kepada kaisar.
Dia menyelamatkannya dari jaring dan dia kalah dalam permainan catur dengannya. Emilia dengan percaya diri menyatakan bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan siapapun, meskipun dia tidak tahu apa itu catur. Perusahaan kembali ke istana. Saat Lord Rothman melamar Putri Anvisa, ia diganggu oleh kedatangan Emilia dan Bayon si kucing. Dengan bayonnya, kucing itu menekan Tuts dan semua orang yang hadir mulai menari. Sar memerintahkan Bayon untuk disembunyikan di bawah penjagaan dan mengangkat Bayon si kucing sebagai kucing petarung. Tidak ingin menikahi seorang petani biasa, Anvisa menemukan trik yang mengingatkan semua orang bahwa dia adalah putri Sar dan satu permintaan saja tidak cukup untuk tangannya. Dia meminta waktu untuk membuat permintaan kedua. Pada malam hari, Anvisa mendatangi hantu ibunya, Serena Agrippina. Dia memberikan tugas yang mustahil untuk Emilia. Di pagi hari, sang dewa mencoba untuk mengesankan Sar dengan juicer dan pemotong sayur Inggris bertenaga uap dengan kurcaci yang sama di dalamnya. Sar harus mengakui keunggulan alat asing itu dan kemudian Anvisa mengingatkannya tentang tapla meja ajaib, yang ketika dibentangkan menghasilkan makanan apapun. Sar memanggil Emilia dan memerintahkannya untuk menemukan dan membawa tapla meja itu ke istana. Emilia dan Vasilisa memulai perjalanan mereka. Gadis itu mengatakan kepadanya bahwa tapla meja ajaib itu milik dua bersaudara, si peminum dan si pemakan. Namun, kedua bersaudara itu tinggal di luar batas kerajaan di Kota Batu. Para pengembara segera melihat sebuah rumah kecil di depan dan meminta makanan kepada pemiliknya. Orang tua itu menawarkan fare yang sedikit dan menjelaskan bahwa mereka mengalami tahun yang sulit. Tidak ada musim semi di ladang. Tetap tidak ditabur. Emilia merasa bersalah dan Vasilisa memuji kesetiaan pasangan itu, membandingkannya dengan jarum dan benang, tetapi anak laki-laki itu meyakinkannya bahwa dia dan sang putri akan menjadi lebih baik. Dia akan bekerja di bengkel dan Anvisa akan mengelola rumah dan membesarkan anak-anak. Vasilisa hanya menertawakan mimpinya. Segera pasangan itu mendekati sebuah jembatan kecil dengan tanda yang menunjukkan akhir dari tanah Rusia. Gadis itu memberitahunya bahwa siapapun yang menyeberangi jembatan itu lupa bahasa Rusia dan hanya dapat berbicara dalam bahasa asing. Tetapi Emilia tidak mempercayainya. Tetapi Vasilisa terus maju dan berbicara kepada Emilia dalam bahasa yang tidak dapat dipahami. Anak laki-laki yang ketakutan itu kembali ke jembatan. Tetapi Vasilisa tertawa, dan dia menyadari, dia telah mempermainkannya dan mengejarnya. Tak lama kemudian mereka mencapai Kota Batu tempat mereka melihat dua orang pria yang terus-menerus makan. Mendengar mereka mengeluh tentang betapa lelahnya mereka menjalani kehidupan seperti itu dan mereka ingin seseorang mengambil tapla meja dari mereka. Emilia mendekati mereka dan mencoba merebut benda ajaib itu, tetapi para raksasa melemparkan kelapa kepadanya, dan ia kehilangan kesadarannya. Lalu Vasilisa meminta mereka air dari mata air. Mereka melihat bayangan mereka di dalamnya, dan mereka malu. Para pria itu ingat bahwa mereka dulunya adalah prajurit pemberani yang berperang melawan Sultan Turki, tetapi sekarang mereka telah menjadi sangat gemuk sehingga mereka bahkan tidak dapat meninggalkan Kota Batu. Mereka meminta Vasilisa untuk mengambil tapla meja dan pada saat-saat terakhir, para pria gemuk itu berubah pikiran. Tetapi Vasilisa berhasil melarikan diri, membawa tapla meja dan Emilia bersamanya. Sementara itu, sang dewa memberitahu Anvisa tentang London dan ia bermimpi pergi ke luar negeri. Emilia memutuskan untuk memetik bunga untuk istrinya, yang tidak disukai Vasilisa. Gadis itu mencoba membuka mata anak laki-laki itu, tetapi ia tidak percaya bahwa sang putri menginginkannya mati. Dia membacakan pidato yang akan dia sampaikan kepada istrinya dan Vasilisa setuju. Namun, dia segera mengoreksi ucapannya sendiri, mengingatkannya bahwa dia ingin menikahi orang lain. Emilia merasa ragu untuk pertama kalinya. Kemudian sang putri diberitahu bahwa Emilia telah kembali ke kota. Dia dan Sar bergegas ke alun-alun dan melihat anak laki-laki itu membagikan makanan kepada penduduk kota yang disediakan oleh tapla meja. Sar meminta putrinya untuk mempertimbangkan kembali sikapnya terhadap anak laki-laki itu, tetapi dia tidak mengerti kekaguman ayahnya terhadap orang biasa. Dan sekali lagi, dia pergi ke ibunya. Kemudian Anvisa mengumumkan bahwa dia siap untuk menyetujui pernikahan dengan syarat bahwa mempelai pria membawa kembali berkah dari ibunya dari akhirat. Meskipun Sar kecewa, Emilia berjanji untuk memenuhi syarat ini juga. Pada malam hari, Vasilisa memberitahunya bagaimana cara mencapai kerajaan orang mati dan memperingatkannya bahwa tidak ada seorang pun yang pernah kembali dari sana. Emilia memikirkan permintaan ketiganya tetapi memutuskan untuk menyimpannya. Dalam perjalanan, Emilia dan Vasilisa mengunjungi ayahnya. Namun, anak laki-laki itu tetap diam, berharap ayahnya tidak menyadari kehadirannya.
Orang tua itu mengundang Vasilisa ke meja makan dan hanya membicarakan hal-hal baik tentang Emilia. Kemudian, ia memanggil putranya karena ia melihatnya, bukan dengan matanya, tetapi dengan hatinya. Emilia meminta maaf atas kesalahannya, dan kemudian menyampaikan permintaan terakhirnya untuk mengembalikan penglihatan ayahnya. Vasilisa memenuhinya. Kemudian, ketika mereka mencapai sungai, Emilia berterima kasih kepada gadis itu atas bantuannya dan mengembalikan sisiknya. Tetapi gadis itu tetap melanjutkan perjalanan bersamanya. Segera, mereka mencapai kerajaan Koschei, yang merupakan wilayah orang mati. Koschei keluar untuk menemui mereka, dan ternyata Vasilisa adalah putrinya. Ia mengubahnya menjadi tombak karena ia tidak mematuhinya dan menjadi remaja yang sulit diatur. Gadis itu memintanya untuk memanggil Roh Serena Agrippina. Ia melihat berkasnya dan menemukan bahwa Agrippina terlahir sebagai orang biasa. Namun sebagai Serena, ia sangat menindas rakyat jelata yang karenanya ia dihukum dengan kelaparan abadi. Koschei memanggil Agrippina dan Emilia meminta restunya untuk menikahi putrinya. Tetapi Serena menolak. Koschei menyadari bahwa putrinya tidak meminta untuk dirinya sendiri dan merasa kasihan padanya. Mengejek Agrippina dengan makanan, berjanji untuk mengangkat kutukan itu. Dia akhirnya memberikan restunya yang mengonfirmasinya kepada Tsar Anfisa dan Tuhan dengan muncul di hadapan mereka dalam refleksi nampan. Tsar bersukacita dengan sukacita. Vasilisa mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Dia mengingatkannya bahwa Emilia akan melupakan semua yang telah dilihatnya dan akan melupakan semua orang termasuk Vasilisa. Dalam perjalanan kembali gadis itu memberitahu Emilia tentang ini. Dan dia ngeri. Tiba-tiba menyadari bahwa Vasilisa benar-benar sayang padanya. Dia berteriak bahwa dia tidak ingin melupakannya tetapi Vasilisa hanya tersenyum sedih sebagai tanggapan. Sementara itu, Anfisa yang marah memanggil Agrippina dan mengancam untuk membersihkan loteng dan mengusirnya dari hatinya selamanya. Serena mengakui bahwa bocah itu memiliki pembantu ajaib. Jadi karena Emilia melakukan aksinya dengan bantuan sihir, ia dapat dijatuhi hukuman mati. Tetapi gadis-gadis lebih tertarik pada gagasan sang penyihir. Di pagi hari, Emilia bangun di perahu dan tidak mengenali Vasilisa. Ia pergi, dan Vasilisa sekali lagi berubah menjadi tombak dan menyelam ke dalam air. Caesar gembira tentang pernikahan yang akan datang, tetapi pengantin wanita bersembunyi lagi. Sementara itu Emilia datang ke Anfisa dan tiba-tiba mengakui bahwa ia tampaknya telah jatuh cinta dengan orang lain tetapi ia tidak dapat mengingat siapa sebenarnya seolah-olah tersihir. Sang putri memanfaatkan kata ini dan memerintahkan para penjaga untuk menangkap anak laki-laki itu. Emilia dibawa ke alun-alun dan setelah mengumumkan bahwa semua aksinya yang dilakukan dengan bantuan sihir dibatalkan, ia dijatuhi hukuman mati. Tsar sedih dengan apa yang terjadi, pergi. Dan dalam kata-kata terakhirnya, Emilia mengingat masa kecilnya dan ayahnya, mencoba untuk memahami kenangan sekilas tentang sesuatu yang penting dan kemudian Vasilisa muncul di alun-alun. Setelah sekali lagi melarikan diri dari Caesar dan mengambil wujud manusia, gadis itu menawarkan Anfisa untuk melayaninya dengan imbalan nyawa Emilia dan Anfisa setuju dan melepaskan Emilia. Anak laki-laki itu diusir dari gerbang. Dengan permintaan pertamanya, Anfisa menjadikan dirinya Serena. Mahkota Tsar diambil dan dia dikurung di menara dan permintaan kedua Anfisa adalah menjadi istri Raja Inggris. Pemain bagpipe segera memasuki gerbang sambil mengantarkan surat lamaran pernikahan dari penguasa Inggris dan Lord Rothman diangkat sebagai pencuci piring. Untuk saat ini, Anfisa berhenti di situ. Sementara itu, Emilia kembali ke ayahnya dan mencoba mengingat seseorang yang penting. Pria kurus yang suka makan dan minum yang datang ke pesta pernikahan atau bersedih atas apa yang terjadi tetapi tidak dapat menahannya. Dan hanya ketika dia mendengar ayahnya mengatakan pepatah favorit Vasilisa tentang jarum dan benang, dia tiba-tiba mengingat Vasilisa, menyadari bahwa dia mencintainya, bukan sang putri. Dia bergegas ke kota dalam perjalanan yang telah dia kejar oleh ayahnya di atas kompor. Didorong oleh dua raksasa, mereka berempat menerobos gerbang dan Emilia memanggil Vasilisa. Gadis itu terkejut karena dia bisa mengingatnya. Namun Anfisa menghentikannya dan mengingatkannya tentang permintaan terakhir. Namun, Emilia tidak takut pada sang putri. Karena meskipun dia menghancurkannya, dia tidak dapat melakukan apapun pada teman-temannya. Kemudian sang putri ingin menjadi penyihir untuk menjadi seperti Vasilisa dan Anfisa segera berubah menjadi tombak. Tetapi dia mengetahui bahwa kekuatan barunya tidak berguna karena dia hanya dapat mengabulkan permintaan orang lain. Anfisa memanggil seorang pelayan dan memerintahkannya untuk mengulanginya. Tombak itu mendiktekan permintaannya.
Tetapi dia menginginkan beberapa habas dan meminta tombak untuk mencari seorang suami dan segera Caesar muncul dari sebuah sumur dan membawa Anfisa ke kerajaannya. Dia menolak, tetapi menyadari bahwa dia berurusan dengan seorang raja yang setuju untuk menjadi ratunya. Dengan demikian mematahkan kutukan Vasilisa. Emilia mengulangi pidatonya yang pernah disetujui gadis itu dan mencium pengantinnya. Viopen menjadi sar lagi. Tuan Inggris pulang ke rumah dan Emilia serta Vasilisa pergi berbulan madu di atas kompor. Disinilah film berakhir. Mohon like, share, dan subscribe saluran saya Film Indo Explains.